Pernah teman-teman berpikir, bagaimana jika teman-teman memiliki data yang bisa menjaga dirinya sendiri tanpa perlu campur tangan aplikasi? Data tersebut bisa menolak perubahan yang salah atau mencatat setiap langkah yang dilakukan padanya. Mari kita bahas bagaimana Trigger membuat basis data kita menjadi jauh lebih cerdas dan mandiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syukur Prasetyawan. Saya dari kelas TI 2C. Kita langsung lanjut saja pada materi kita yang pertama, teman-teman. Dalam sistem manajemen basis data, trigger adalah objek database berupa prosedur tersimpan yang dieksekusi secara otomatis sebagai respon terhadap peristiwa tertentu yang terjadi pada tabel atau view. Yang pertama, event trigger atau pemicu peristiwa. Trigger diaktifkan oleh operasi data manipulasi language. Terdapat 3 jenis peristiwa utama yang dapat memicu trigger. Ada insert, update, dan delete. Insert itu dieksekusi saat baris baru ditambahkan ke tabel. Update dieksekusi saat data pada baris yang ada diubah. Kemudian delete dieksekusi saat baris dihapus dari tabel. Beberapa DBMS modern juga mendukung DDL trigger yang bereaksi terhadap operasi seperti create, alter, atau drop. Kemudian yang kedua ada trigger timing, yaitu waktu eksekusi. Secara teknis, teman-teman dapat menentukan kapan logika trigger itu harus dijalankan relatif terhadap operasi yang memicunya. Di sini ada before, after, dan instead of. Before itu logika dijalankan sebelum perubahan data diaplikasikan ke disk. Sering digunakan untuk validasi data atau enskripsi sebelum penyimpanan. Kemudian ada after, logika dijalankan setelah berubah data berhasil dilakukan, cocok untuk perubahan tabel referensi atau pencatatan log audit. Kemudian ada instead of, digunakan terutama pada views untuk menggantikan operasi standar dengan logika custom. Kemudian yang ketiga ada granularitas trigger. Trigger dapat dikategorikan berdasarkan cakupan eksekusinya. Yang pertama ada statement level trigger, di mana trigger dieksekusi satu kali untuk setiap pernyataan SQL, terlepas dari berapa banyak baris yang terpengaruh. Jadi meskipun dalam satu baris itu ada 20 pernyataan, itu akan dieksekusi dalam satu kali. Dalam arti dari beberapa baris tersebut adalah satu kelompok. Jadi trigger hanya mengeksekusi satu kelompok itu saja. Meskipun ada 20 baris atau ratusan baris sekalipun, trigger hanya mengeksekusi satu kali. Berbeda dengan row level trigger. Dieksekusi berulang kali untuk setiap baris yang dimodifikasi oleh pernyataan SQL. Biasanya ditandai dengan klausa for each row. Jadi dia itu akan mengeksekusi berulang kali. Satu baris, satu kali eksekusi. Jika ada 100 baris, maka dia akan mengeksekusi ratusan baris tersebut satu persatu. Kemudian ada pseudo record old and new. Dalam penulisan logika trigger, sistem menyediakan variabel transient yang disebut pseudo record untuk mengakses status data. Ada new menyimpan data baru yang akan dimasukkan atau data setelah diperbarui, tersedia pada insert and update. Kemudian ada odd, itu menyimpan data lama sebelum diubah atau dihapus, tersedia pada update and delete. Kita langsung lanjut saja ke kemana ini. Kalau seperti ini, sepertinya kita harus pause dulu. Cara pause-nya gimana ya, teman-teman? Kita lanjut lagi, teman-teman. Kita saat ini akan melakukan live coding menggunakan PreSQL tentunya. Pertama-tama kita buat blueprint-nya dulu ya. Kita buat create or replace prosedur.
tambah karyawan, kita tambahkan ID-nya. Ini jangan sampai salah teman-teman ya. Ini kita menentukan datanya. ID berarti menggunakan number, nama, itu menggunakan varchar. Nama itu menggunakan varchar 2 aja. Kemudian studi kasus kita kali ini adalah karyawan, teman-teman. Dari departemen misalkan, departemen kita pakainya varchar juga. Kemudian jabatan varchar CEO Toprak misalnya. Typo dia. Tanggal masuk karyawan umumnya TGL masuk, masuk tuh pakainya date, gaji juga jangan lupa teman-teman. Tutup kurung gitu. Melakukan kondisi is v kemudian setelah tadi sudah, kita lanjut ke validasi namanya adalah saya nggak mau data karyawan itu namanya kosong atau isinya cuma spasi tok. Jadi kalau isinya cuma pencet itu asal aja, nanti ini bakal teriak error atau apa gitu misalnya. Nanti kita tulis if nama is null or print nama is null. Gitu. Terus application error berapa misalkan 20.001 kali ya. Fungsi trim itu bakal hapus spasi itu dan tetap nganggep datanya itu kosong atau nol. Apa ini pesannya di sini? Nama karyawan wajib diisi.
tanda seru kali. And it. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita harus cek duplikasi. Duplikasi itu maksudnya biar ID nggak kembar, teman-teman. Gimana caranya? Bingung saya juga. Select bintang con. Balik select con bintang. Gitu ya. Dari mana sih? Apa yang mau dilihat? Count from karyawan. Where ID. Edit karyawan. Sama dengan PID. If Vicon no, ya. Raise mana raise? Application error. Tab. Ini error 2002 nih. Tab. Minus 2. ID karyawan telah digunakan. Ada aja. Tanda survei 2. Kita tutup kembali, teman-teman. And it. Jangan lupa titik koma. Nah, kalau semua pengecekan tadi lolos, baru nih kita hajatan. Kita menggunakan perintah insert into karyawan. ID karyawan. Dokumen jabatan, tanggal masuk, gaji. Udah. Value ID, koma, di nama, koma, di departemen. Di jabatan. Di gaji. Nah, ini bro. Udah, terus kita eksekusi. Jangan lupa commit.
kita running di sini. Kita cek teman-teman apakah dia error atau tidak ya. Loadingnya lama teman-teman rupanya. Ini jaringan saya jelek apa gimana ini teman? Kenapa nih merah? Telepon. Nah, teman-teman kita akan coba setelah tadi kita sudah berhasil, kita akan mencoba tambah karyawan di sini. Ini kodenya. Sorry tadi kendala jaringan seperti biasanya. Nah, di sini sudah sukses dijalankan kodenya. Maaf, kita cek aja. Sarkem dengan ID 66. Saya ID karyawan 66. Saya punya form karyawan where ID karyawan 66. Kita jalankan. Di sini sudah tampil ya. Sarkem dengan ID karyawan 66 dari Departemen IT dengan jabatan backend tanggal saat ini dengan gaji 9 juta. Oke, jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait trigger. Sekian. Terima kasih ya. Jadi kode ini tuh kayak form pendaftaran online. Sebelum klik tombol submit, sistem akan cek dulu namanya diisi belum, username-nya udah dipakai orang lain apa belum. Kalau semuanya udah aman, datanya bakal disimpan sendiri. Misal kita submit kembali ini, apakah dia akan error untuk pembuktiannya. Nah, di sini jelas error teman-teman dari line ini. Karena apa? Karena data dari Sarkem ini tadi sudah kita masukkan. Maka dia akan error. Sekian dari saya. Sampai ketemu nanti. Terima kasih.